Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang palindrom yang merupakan studi kasus dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas apa itu palindrom. Nah, palindrom itu sendiri adalah string yang berupa eh, huruf ataupun angka yang dimana ketika kita membaca dari kanan ataupun kiri itu cara pelafalan atau pembacaannya itu sama. Contohnya, di sini ada kalimat yaitu kasur rusak. Nah, ketika kita membacanya dari kanan, itu tetap dibaca dengan kasur rusak. Ini di sini juga ada kata katak, yang dimana ketika kita baca dari kiri ataupun kanan, itu tetap saja pelafalan atau pembacaannya yaitu katak. Dan di sini juga ada aba. Contoh pada angka juga ini contohnya ada 1 2 2 3 2 2 1. Ketika bacanya dari belakang juga tetap sama ya. Cara pembacaannya yaitu 1 2 2 3 2 2 1. Maka lanjut di sini saya telah membuat SF FSM yang dimana FSM itu saya buat menggunakan Finite State Machine Designer. Lalu saya SS agar memudahkan saya. Nah, di sini terdapat konfigurasinya yang dimana terdapat 1 2 3 4 5 6 state yang dimana kita mulai dari state A, B, C, D, E, dan ACC. Untuk kondisi awal atau start awal atau start state-nya itu kita mulai dari A dan finish state-nya kita akhiri dengan ACC. Baik, lanjut aja. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin Turing itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuatnya, namun saya akan menjelaskannya. Kenapa saya membuat terlebih dahulu agar tidak lama untuk membuat tabel-tabel dan salin menyalinnya. Baik, lanjut aja. Di sini kita mulai dari state A. Nah, baik di sini state A. Sebentar. Nah, ini awalnya adalah seperti ini. Nah, kita membaca nih set A dari membaca A. Ketika membaca A, dia akan blank. Oh iya, untuk inputnya itu kita ada A, B, dan B besar ini adalah blank ya. Maka selanjutnya ketika di sini kita dari state A, input A, maka dia akan menghasilkan blank. Dan bergerak ke arah kanan, yaitu right. Berarti di sini kan set A nih. Ketemu A, maka berubah menjadi blank dan bergerak ke arah kanan. Sini ya. Jadi di sini harusnya state B di sini. Dia berubah menjadi state B. Nah, state B ini ketika A dia akan berubah menjadi A, ketika B akan berubah jadi B. Jadi dia akan mengikuti dirinya sendiri. Maka ini akan terus-menerus kita bergerak ke kanan sampailah di sini. Nah, lalu selanjutnya ini ketika kita membaca A nih, maka akan menjadi blank. Nah, lanjut aja nih di step 2 untuk B-nya, maka di sini menjadi blank. Ya, A ini menjadi blank, lalu bergerak ke arah kiri, left. Maka di sini kan seharusnya. Jadi, di sini adalah step C. Nah, untuk step C ini sama seperti ini, yang dimana ketika B, maka akan B, ketika A, maka akan A inputnya. Dan cara penulisannya. Nah, ini akan terus bergerak ke kiri hingga di sini. Di sini ya. Nah, kita akan bergerak ke sini. Namun di sini ada input blank. Di mana ketika input blank, maka dia akan blank. Nah, di sini ya. Jadi udah masuk ke sini. Nah, udah kan di sini. Lalu dia akan bergerak ke right, ke kanan. Ke kanan kan. Dia bertemu dengan state A, yang dimana ketika state A input B, maka dia akan blank. Di sini maka kita akan... Nah, jadi di sini adalah state A ya. State A ini menjadi blank kan. Nah, jadi di sini kita ubah jadi blank nih.
Nah, ini udah ya jadi blank. Lalu selanjutnya berarti berger nih set A kan jadi blank, lalu ke state D berarti sekarang. State D itu sama yang kayak ini, yang dimana kalau input A maka A, input B maka B. Jadi di sini harusnya adalah state B kan. Nah, state B namun dia akan terus bergerak ke arah kanan, right, ke sini, terus sampai sini. Lalu ke sini. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan B, input B, maka dia akan berubah menjadi blank. Sehingga di sini nih, kita ubah jadi blank, B-nya kita ubah jadi blank, dan ini merupakan state D. State D, dan dia akan bergerak ke arah kiri, left ya. Berarti state E di sini nih harusnya. State E ya, state E berarti di sini. Tapi state E juga sama ketika input A maka A, ketika B input B. Jadi dia akan terus bergerak sampai sini nih. Nah, ketika sudah sampai sini, ternyata dia ada input blank dan menghasilkan blank di sini. Jadi ini ya, jadi state E-nya berubah di sini. Nah, ini dia state E-nya. Lalu abis itu dia bergerak ke arah kanan, right tuh. Ke arah kanan. Jadi di sini balik lagi state A nih. Nih state A. Yang dimana set A itu ketika input A maka blank. Nah, set A kan di sini. Ketemu input A, maka dia akan berubah menjadi blank di bawah sini nih. Lalu kita lanjutkan untuk state B itu langsung bergerak ke arah kanan terus sampai dia, nah ini ya, set A, ini. Dia bergerak terus sampai akhirnya di sini kan. Terus ternyata dia ada input lagi tuh yang di sini. Input A maka blank, jadi di sini blank. Jadi state B blank. Nah, lalu dia bergerak ke arah ini ya, bergerak di arah kiri. Maka C. Nah, C ini kan tidak ada nih state yang ini, maka langsung yang ini, input yang ini. Jadi blank blank. Dari blank menjadi blank. Lalu balik lagi nih ke set A. Ini ke kanan, berarti ya set A ke kanan sini kan. Terus setelahnya ini sudah blank-blank semua, maka kita akan ACC, yaitu input blank menjadi blank. Jadi ter-ACC. Nah, itu kita geraknya ke kiri gitu ya. Jadi ini merupakan finish state-nya ACC, maka sudah ter-ACC gitu. Ini merupakan cara kerja dari mesin Turing itu sendiri gitu. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.